Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya dari kelas D3D dengan NIM 093. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu hemostasis. Hemostasis adalah mekanisme tubuh untuk menghentikan perdarahan secara spontan. Terdapat 3 komponen utama, yaitu yang pertama sistem vaskular atau pembuluh darah, kedua yaitu sumbat trombosit, dan ketiga yaitu faktor koagulasi. Yang pertama yaitu sistem vaskular. Jika endotelium terluka atau rusak, maka jaringan ikat akan terluka atau terbuka sehingga dapat membentuk vasokonstriksi. Vasokonstriksi ini bertujuan agar aliran darah dapat dihentikan. Tetapi vasokonstriksi ini tidak dapat bertahan lama, hanya dapat bertahan lama sekitar kurang lebih 1 menit. Agar vasokonstriksi ini dapat bertahan lama, diperlukan 3 faktor lokal, yaitu serotonin, epinefrin, dan 5-HT atau 5-hidroksintriptanin. Pada sumbat trombosit terdapat 3 mekanisme, yaitu adhesi trombosit, agregasi trombosit, dan reaksi pelepasan. Yang pertama yaitu adhesi trombosit. Adhesi trombosit adalah perekatan trombosit pada luka yang dijembatani oleh protein plasma. Tetapi masih beresiko terlepas dibawa oleh aliran darah karena bersifat irreversibel. Kedua yaitu agregasi trombosit atau sumbatan kedua. Ini membentuk ikatan antara trombosit satu dengan trombosit lainnya. Agregasi trombosit juga dibentuk dari reseptor permukaan melalui lemak fosfolipid di dalam trombosit. Ketiga yaitu reaksi pelepasan. Selama proses agresi terjadi perubahan bentuk trombosit. Bentuk cakra menjadi bulat disertai dengan pembentukan pseudopodi. Akibat perubahan bentuk, maka granula trombosit akan terkumpul di tengah dan akhirnya akan melepaskan isinya. Proses ini disebut reaksi pelepasan dan memerlukan adanya energi. Ketiga yaitu faktor koagulasi. Faktor koagulasi atau pembekuan merupakan suatu faktor yang terdapat pada plasma yang berperan dalam pembekuan darah. Faktor koagulasi ini terdapat di protein plasma inaktif atau biasa disebut substrat. Jika kontak dengan luka, faktor koagulasi ini dapat aktif sehingga dapat disebut dengan enzim. Selanjutnya yaitu nomenklatur faktor pembekuan darah. Faktor koagulasi dinamai berdasarkan angka Romawi. Yang pertama yaitu faktor 1, fibrinogen, faktor 2, protrombin, faktor 3, tisu faktor 4, ion kalsium, faktor 5, proakselerin. Faktor 6 itu tidak ada, karena faktor 6 dahulu disebut sebagai akselerin, di mana bentuk dari faktor kelima. Faktor ke-7 yaitu prokonvertin, faktor ke-8 antihemofilik faktor. Faktor ke-9 yaitu plasma tromboplastin komponen. Faktor ke-10 yaitu stor faktor. Faktor ke-11 yaitu plasma tromboplastin antesiden. Faktor ke-12 yaitu Hageman faktor. Faktor ke-13 yaitu fibrin stabilizing faktor. Jalur intrinsik dimulai dari faktor 12, kemudian diaktifasi oleh kontak langsung dengan luka, dibantu dengan koenzim kininogen, kemudian menghasilkan faktor 12 aktif. Faktor 12 aktif mengaktifasi faktor 11, dibantu dengan koenzim kininogen, menghasilkan faktor 11 aktif. Faktor 11 aktif mengaktifasi faktor 9 untuk menghasilkan faktor 9 aktif. Faktor 9 aktif dapat mengaktifasi
faktor 10 secara langsung tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga berikatan dengan platelet faktor 3, faktor 8, dan ion kalsium. Saat jalur intrinsik telah diaktifasi oleh kallikrein, maka secara tidak langsung jalur ekstrinsik aktif karena kallikrein mengaktifasi faktor 7 dibantu oleh tromboplastin jaringan dan ion kalium, sehingga faktor 7 dapat berubah menjadi faktor 7 aktif. Faktor 7 aktif ini mengaktifasi faktor 10. Ketika jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik dalam mengaktifasi faktor 10, maka akan menghasilkan faktor 10 aktif. Faktor 10 aktif ini berikatan dengan platelet 3 dan ion kalsium. Kemudian membentuk protrombin atau faktor 2. Protrombin ini kemudian berubah menjadi trombin atau faktor 2 aktif. Faktor 2 aktif ini kemudian mengaktifasi fibrinogen atau faktor 1. Kemudian faktor 1 ini akan membentuk fibrin monomer, kemudian membentuk fibrin polimer solabel. Karena fibrin polimer solabel itu masih mudah larut, sehingga trombin atau faktor 2 aktif ini mengaktifasi faktor 13 dibantu dengan ion kalsium sehingga menghasilkan faktor 13 aktif. Faktor 13 aktif ini membantu fibrin polimer solabel membentuk fibrin polimer insolabel atau fibrin stabil. Dari faktor koagulasi yang paling berperan penting itu yaitu faktor 4 atau ion kalsium.